Salah satu karya Plato yang kontroversial adalah berjudul Parmenides. Ada yang mengatakan bahwa buku ini tidak ditulis oleh Plato karena isinya justru mengkritik pandangan Plato itu sendiri, terutama tentang idea, forma, atau bentuk-bentuk. Tetapi bagi mereka yang mengatakan bahwa ini karya Plato, mana mungkin naskah atau fragmen yang sebegitu lengkap ini ditulis dengan tanpa identitas yang jelas. Terlebih lagi misalnya, cara menuliskannya itu ditulis dengan bentuk dialog-dialog dan menjadikan Sokrates itu juga salah satu tokoh yang ada di dalam buku ini yang berdialog dengan Parmenides. Nah, dengan corak ini bagi mereka yang menyetujui karya ini sebagai karya Plato, tidak mungkin karya ini dibikin oleh orang lain. Nah, itulah perdebatan-perdebatan yang terjadi atau seputar kontroversi adanya buku ini. Sayangnya menurut Benjamin Jowett yang menerjemahkan buku Parmenides ini dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris, buku Parmenides ini tidak ditemukan tahun terbitnya. Sehingga relasinya dengan karya-karya Plato yang lain itu tidak ditemukan. Apakah buku ini lahir di awal-awal pemikiran Plato seperti buku Laches, buku Charmides, dan beberapa karya-karya lainnya, atau ini berbarengan dengan karya-karya Plato di bagian tengah atau di bagian akhir. Nah, sehingga tidak ditemukan. Tetapi yang pasti bahwa buku ini isinya memang mengkritik terhadap pandangan Plato. Daripada kita terlibat di dalam perdebatan apakah buku ini bagian dari karya Plato atau bukan, mungkin kita coba lihat saja kira-kira isi dari buku ini apa. Teman-teman sekalian, buku Parmenides ini saya terjemahkan dari The Complete Works of Plato yang disusun oleh Benjamin Jowett yang diterjemahkan dari bahasa Yunani. Saya menerjemahkannya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Memang di dalam buku ini ada beberapa tokoh yang terlibat di dalam dialog. Misalnya ada Kepalus, Ademantus, Glaukon, Antipon, Pythodorus, Sokrates, Zeno, Parmenides, dan Aristoteles. Tetapi yang sentral, yang banyak berdebat kira-kira di dalam buku ini adalah Parmenides, Sokrates, dan Aristoteles. Awalnya, sebagaimana karya Plato yang lain, kalau kita lihat, memberi semacam alur cerita awal ya. Jadi buku ini sebetulnya isinya adalah cerita dari Antipon, yang merupakan saudaranya Plato. Antipon ini temannya Pythodorus. Pythodorus temannya Zeno. Zeno muridnya Parmenides. Konon Pythodorus ini pernah melihat antara Parmenides, Zeno, kemudian Sokrates dan Aristoteles ini pernah berdebat, pernah berdialog di Athena. Nah, itu kemudian ditangkap oleh Pythodorus dan diceritakan pada Antipon. Nah, kali ini Antipon ini diminta mengulang cerita-cerita yang pernah disampaikan oleh Pythodorus itu oleh Kepalus, Ademantus, dan Glaukon. Nah, dari konteks cerita itulah kemudian Antipon ini mengulang perdebatan antara Parmenides, Zeno, Sokrates, dan Aristoteles. Lalu apa yang mereka perdebatkan di dalam buku ini? Ada 3 hal menurut saya yang mereka perdebatkan. Yang pertama tentang yang satu, kemudian yang ada, dan yang banyak. Apakah yang satu itu ada, dan kalau ada apakah banyak? Atau apakah yang satu itu sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak memiliki ruang kosong yang penuh kira-kira. Memang Parmenides di dalam tradisi filsafat Yunani dikenal sebagai madhab monis ya, dari Elea yang pandangannya melihat segala sesuatu itu penuh ya, tanpa ruang kosong dan tanpa perubahan, yang kadang dipertentangkan dengan pandangannya Heraklitos yang melihat bahwa segala sesuatunya plural, memiliki ruang kosong dan karenanya ada perubahan. Nah, di situ Sokrates memberikan argumen bahwa yang satu itu ada dan meliputi yang banyak. Jadi yang satu itu mencakup segala keseluruhan yang ada. Untuk memperjelas argumen Sokrates ini, Parmenides memberikan gambaran. Apakah relasi yang satu terhadap yang banyak ini seperti siang? Bahwa ada siang itu sebagai yang satu, lalu kemudian tapi siang ini memiliki bagian-bagian. Ada pagi, kira-kira ada menjelang siang, menjelang sore dan seterusnya. Apakah demikian posisi yang satu dengan yang banyak? Atau ada gambaran yang lain lagi yang diberikan oleh Parmenides seperti layar yang diperlebar kira-kira. Jadi ada benda yang banyak kira-kira bertumpuk, lalu kemudian layar itu dipasangkan di atas benda yang bertumpuk itu. Sehingga layar itu menutupi segala benda-benda yang ada yang bertumpuk itu.
Apakah relasi yang satu ini seperti layar ini, kemudian yang banyak seperti benda-benda yang tercakup oleh layar ini? Itu pertanyaan Parmenides. Menurut Sokrates kira-kira seperti itu. Tetapi persoalannya menurut Parmenides, jika yang satu ini diibaratkan seperti siang yang memiliki bagian pagi, siang, dan sore, atau diibaratkan seperti layar yang mencakup segala benda-benda yang ada di bawahnya, berarti kata Parmenides yang satu ini memiliki bagian-bagian. Artinya dia tidak utuh, karena tidak utuh berarti dia tidak satu lagi. Lalu kemudian Sokrates mengajukan hal yang lain. Dalam hal ini seperti ide, ya, bahwa ada ide kecantikan, lalu kemudian ada hal-hal yang cantik. Ada ide kekursian, lalu kemudian ada berbagai jenis kursi. Kira-kira itu perbandingan lain yang dibikin oleh Sokrates kepada Parmenides. Tetapi persoalannya menurut Parmenides, apakah ide itu, ya kira-kira kekursian dan kursi yang banyak itu juga berlaku untuk semua hal? Menurut Sokrates kemungkinan demikian. Kalau begitu berarti hal-hal yang kotor, ya, sampah, ya, got dan seterusnya juga memiliki ide-ide yang seperti itu. Nah, dalam hal ini Sokrates kemudian agak ragu untuk memastikan apakah iya atau tidak. Lalu okelah kata Parmenides bahwa yang cantik itu dipahami karena ada ide kecantikan, kuda dipahami karena ada ide kekudaan, tapi bagaimana dengan hal-hal yang besar? Apakah memiliki ide kebesaran? Memiliki, tentu saja, kata Sokrates. Pertanyaannya, kata Parmenides, mana yang lebih besar? Hal-hal yang besar dengan ide kebesaran. Tentu saja yang lebih besar adalah ide kebesaran, karena ide kebesaran itu bersifat absolut, kata Sokrates. Lalu kemudian Parmenides melanjutkan, bagaimana dengan hal-hal yang kecil? Apakah hal-hal yang kecil memiliki ide kekecilan? Tentu saja, kata Sokrates. Pertanyaannya, menurut Parmenides, mana yang lebih kecil antara ide kekecilan dengan hal-hal yang kecil itu sendiri? Tentu saja, kata Sokrates, yang lebih kecil adalah hal-hal yang kecil itu sendiri. Oh, kalau demikian, kata Parmenides, berarti kecil absolut atau ide kecil absolut itu tidak absolut, karena masih ada yang lebih kecil, yaitu hal-hal yang lebih kecil tadi. Wah, kalau begini, kata Sokrates, ini sungguh absurd. Perdebatan terus berlanjut kepada apakah ide yang absolut, ide kekursian, ide kekudaan, itu menyatu atau terpisah dengan kuda dan kursi yang sesungguhnya. Kata Sokrates, itu terpisah. Kalau terpisah, apakah ide kekursian dan ide kekudaan itu konkret atau tidak, real atau tidak? Dan bagaimana kita bisa mengetahui ide-ide tersebut? Wah, ini pertanyaannya semakin mendalam dan perdebatannya semakin panjang. Bahkan sampai nanti ide yang satu ini diperdebatkan dari sisi apakah dia memiliki tempat atau tidak, apakah bergerak atau tidak, apakah memiliki keserupaan atau tidak, dan seterusnya. Tentu saja teman-teman akan menjadi lebih asik jika membaca langsung buku yang ditulis oleh Plato ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin membaca buku ini, saya punya saran begini. Karena di dalam buku yang saya terjemahkan ini, bagian awal itu cukup tebal, analisis dan komentar dari Benjamin Joad. Jadi sebaiknya teman-teman membaca isi dialognya terlebih dahulu sampai selesai, baru kemudian membaca isi analisisnya. Itu akan menjadi semakin asik menurut saya. Karena pada analisisnya, Benjamin Joad memberi semacam perbandingan. Jadi karya ini, beberapa ide-idenya kira-kira dibandingkan dengan beberapa karya-karya Plato yang lain. Jadi kita bisa melihat kesamaan-kesamaan yang ada di dalam buku ini dan yang ada di dalam buku Plato yang lain. Saya kira ini apa yang bisa saya ceritakan sebagai cuplikan saja tentang buku Plato yang berjudul Parmenides.